Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Gila Bola. Kali ini ada konsep baru di mana gua akan melakukan facecam dengan kamera yang mungkin kalian bisa lihat sekarang. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang timnas Indonesia U17 yang bakal melawan Korea Utara. Tapi sebelum sampai ke pembahasan topik itu, kita bakal ngebahas secara pelan-pelan dulu bagaimana proses timnas Indonesia dari awal hingga menuju pentas tertinggi Piala Dunia U17 yang nantinya akan diselenggarakan di Qatar. Hingga kita bisa lolos ke delapan besar dan bertemu dengan Korea Utara. Menurut gua timnas Indonesia U17 kalau misalkan kalian menonton film apa film kan jadinya. Kalau misalkan kalian menonton Indonesia versus Korea, Indonesia versus Yaman, Indonesia versus Afghanistan, kalian akan melihat bagaimana perjuangan dan juga kerja keras anak-anak muda ini yang nggak bisa kita remehin, bahkan nggak bisa juga diremehin oleh lawan-lawannya gitu loh, termasuk buat Korea Utara. Jangan sampai Korea Utara ini meremehkan daya juang timnas Indonesia loh. Karena apa? Kalau misalkan kalian bisa enggak atau kalian pahami dan kalian sadari, rata-rata gol timnas Indonesia itu terjadi di menit-menit akhir sob. Kalau misalkan kalian apa namanya? Kalau kalian sadar kayak gol Indonesia melawan Korea Selatan itu tuh terjadi di menit-menit akhir sob. Begitupun ketika kita melawan Afghanistan, itu juga di menit akhir. Dan di saat melawan Yaman, dua gol memang di menit awal. Maksudnya di babak pertama. Tapi dua gol lagi itu tuh di menit-menit akhir di babak kedua. Jadi hampir 80% gol yang diciptakan timnas Indonesia itu tuh di menit-menit akhir. Dan itu yang meng-highlight gua sehingga gua menyatakan bahwa perjuangan anak-anak muda timnas Indonesia tentunya asuhan coach Novarianto ini nggak bisa diremehin dari segi fisik tentunya, karena bagaimanapun fisik mempengaruhi daya juang yang mereka lakukan. Tentu juga kita nggak boleh meremehkan bagaimana taktikal yang sudah dijalankan coach Nova kepada adik-adik ini. Dan memang secara taktikal kita bukan tipikal timnas atau negara yang dominan dalam penguasaan bola. Dan apalagi kita juga harus melihat lawan-lawan kita ya. Ketika kita bisa ambil contoh, ketika gua ambil contoh Indonesia melawan Korea Selatan, gimana kita dibombardir coy. Kita dibombardir abis-abisan, dimana kita diserang 7 hari 7 malam. Tapi bagaimana melihat anak-anak muda, anak-anak muda yang bertahan mati-matian untuk menjaga gawang timnas Indonesia agar jangan sampai kebobolan. Dan itu merupakan taktikal yang yang menurut gua luar biasa. Iya, kita mengedepankan yang namanya filosofi Catenaccio. Kita bukan tipikal negara yang mengedepankan filosofi taktik total football. Yang menurut gua, guys, total football itu nggak selamanya bisa dipakai sama negara manapun. Samanya juga total football itu nggak bisa dipakai oleh tim manapun. Bisa dipakai, tapi harus melihat komposisi dari timnya itu sendiri. Total football tuh bisa dipakai, tapi harus melihat lawannya siapa. Ketika kita melawan Korea Selatan pada saat itu, seandainya Coach Nova melakukan apa namanya melakukan taktikal total football di mana kita bermain ofensif dan terbuka, tentu itu akan membawa kita ke dalam masalah di mana pasti kita bakal kalah pada saat itu. Tapi Coach Nova paham, Coach Nova mengetahui apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan sangat baik. Di mana Coach Nova menggunakan taktik bertahan atau taktik dari filosofinya Italia, yaitu Catenaccio, di mana basicnya Catenaccio itu lebih kepada bertahan sekuat mungkin, lalu serangan balik secepat mungkin. Serangan balik ini yang harus dimaksimalkan dengan baik oleh timnas Indonesia jika mereka benar-benar melakukan taktikal apa namanya jika mereka melakukan filosofi ini, karena
Filosofi ini yang diandalkan itu tentu adalah bertahan ya, tapi juga untuk untuk mendapatkan kemenangan, serangan baliknya itu harus benar-benar dimaksimalkan. Serangan balik dalam arti yang eh, transisi satu sama lain, rotasi satu sama lain, dan chemistry satu sama lain itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kesalahan dalam serangan balik justru mengakibatkan hal yang fatal, di mana kita juga pasti bakal kena counter attack lagi. Jadi menurut gua eh, ini yang harus benar-benar dibenahi dan harus benar-benar di-push lagi dan dipoles lagi serta diimprove lagi agar kita bisa melakukan pertandingan dan juga memenangkan pertandingan di setiap gamenya. Dan teknik ini sudah kita pakai kalau misalkan gue amati ya, gue lihat teknik ini tuh kita udah pakai dari melawan Korea Selatan, terus kita juga pakai melawan Yaman, sedangkan kita memakai taktik ini melawan Afghanistan itu mungkin hanya 50%. Sisanya kita ofensif juga. Karena ya melawan Afghanistan nggak terlalu banyak beban, bahkan nggak ada beban sama sekali. Karena yang pertama kita udah lolos ke 8 besar, kita sebagai juara grup juga kalau misalkan pun kalah, dan kita juga pasti sudah lolos ke Piala Dunia. Jadi pertandingan ini tuh tidak ada sama sekali beban. Makanya pada saat itu kita bisa bermain menyerang gitu. Dan terbukti kita bisa melakukan penyelesaian akhir dengan 2 gol pada saat itu. Setelah kemenangan itu, diadulah kita di 8 besar. Dan kita bertemu dengan Korea Utara. Ini pertandingan yang mengejutkan di mana Korea Utara harus seri melawan Oman sehingga mereka tidak mendapatkan poin penuh dan berada di runner up. Dan kita melawan runner up-nya grup apa ya? Gue lupa deh. Yang intinya kita bakal melawan Korea Utara dan di bagian lain itu ada Uzbekistan melawan Arab Saudi. Hah, kalian tahu kan Korea Utara itu seperti apa? Tapi menurut gue ya, Korea Utara itu secara teknik, secara skill, secara taktikal tidak sebagus Korea Selatan. Itu sudah rahasia umum dan semua orang tahu. Tapi yang juga harus kita ingat, ini Korea juga gitu loh. Jago juga gitu loh. Tapi ya kita harus percaya diri dan kita harus yakin, kita harus kuat, dan yang penting itu ada yang terpenting itu adalah setiap pertandingan kita harus improve. Improve bagaimanapun. Improve dari segi taktikal, improve dari segi teknik, improve dari segi rotasi pemain antar satu sama lain, improve dari segi transisi dan segala macam. Sehingga pertandingan kita nanti melawan Korea Utara itu tidak dicontek atau tidak terlihat oleh analisnya dari Korea Utara itu sendiri. Sehingga kita bisa melakukan pertandingan nantinya itu dengan penyelesaian yang baik, dan itu harapan gua ya. Dan gua nggak mau bahas terlalu jauh juga, gue mau ngebahas yang dekat-dekat aja dulu, di mana pertandingan Indonesia melawan Korea Utara yang bakal diselenggarain di Arab Saudi. Dan itu pertandingan nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis. Let's say berarti besok ya, jam 10 malam. Dan gue bakal melakukan live streaming guys. Gue bakal melakukan live reaction atau live commentary. Antara jam 10 atau jam 9 gue nggak terlalu ingat, gue agak lupa ya. Yang intinya kita bakal melawan Korea Utara nanti di hari Senin malam. Dan gue yakin 100% kalau kita bisa menang. Gue yakin 100% kita bisa menang. Itu harapan gue. Dan gue yakin Coach Nova akan memberikan didikan, masukan, serta ilmu dan juga taktik yang bakal membuat kita kaget bahwa timnas Indonesia bisa main secantik itu. Kita lihat nanti melawan Korea Utara pada hari Senin. Dan itu harapan gue. Semoga Indonesia bisa menang, masuk semifinal, dan kita bisa lolos ke final, dan kita bisa juara. Semoga Indonesia bisa juara. Semoga Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Dan yang terpenting, tolong jangan hujat para pemain-pemain yang masih muda ini guys. Biarpun mereka bermain di timnas, umurnya mereka juga masih muda guys. Masih 16 tahun, 15 tahun. Jadi harapan gue jangan dihujat, jangan dikata-katain. Biarkan mereka bermain dengan hati mereka, dengan cinta mereka.
ketika hati dan cinta mereka bisa mereka eh, sampaikan di lapangan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa nantinya. Dan gue yakin kita bisa bakal menang nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, tolong di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.